ngomongin masalah berbarengan ini, yang paling susah nyarinya uang, Mas. Iya, Paling benar. susah nyari uangnya, Mas. Oh itu ya. Tapi dari awal udah dedikasi buat hal-hal rendah kayak gini, Bos. Jadi udah nggak bisa berkembang, telat, Bos. Telat. Karena orang suka nanya spek velgnya doang. Iya. Yes. Nah, di balik kayak itu nggak gue ceritain sengaja biar jadi. Cebur orang jadinya. Itu bukan tentang sekeren apa mobil lu, Setuju. tapi sekeren apa attitude lu. Ya kan? Soalnya attitude yang baik bakal diterima di mana aja. Iya, Apapun kendaraannya. Terlepas dari skandal yang terjadi gitu ya, gue cukup respect sama Anak-anak itu ya? Anak-anak itu karena mereka gentleman mau Datang. Yes. Iya. Iya benar. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan, wawancara Rizwan. Kali ini gue ditemenin sama bukan satu, dua tamu spesial dan dua mobil spesial juga. Dua tamu Coba- spesial sih enggak Dua juga. tamu biasa dengan mobil. spesial lah kalau ini. Apalagi yang buat teman-teman yang suka rally, dua orang ini kemarin habis dapet salah satu podium Mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Podium juga kamu ya? Alhamdulillah. Mas Hebat. Glenn, sehat Mas Glenn? Sehat, alhamdulillah Mas Rizwan. Sehat, Pak Dim, sehat ya, ya. Ayo. Nah, gue ditemenin sama Mas Glenn sama Mas Adi nih sekarang untuk membahas Mitsubishi Evolution, bukan Evolution bener. Lancer Evolution, bener Lancer ya? Evolution. Lancer Evolution sama Honda S2000 yang memang kepemilikan Mas Glenn yang udah lama dipegang sama Mas Adi, bener ya? Kepemilikan kami semua. Oh benar. Termasuk Mas Rizwan. Ya kalau kemarin kan 3 mobil yang mungkin impian gitu. Jadi ini Glenn lagi berusaha. Gue humble juga kok. Gue juga punya mobil yang biasa aja gitu. Ini ya? Iya. Biasa Biasa aja. ya? Iya. Tolong lah. Jangan gini-gitu amat. Posisinya gak enak banget tuh. Ternyata diangkat-angkat. Udah di tengah aja. Gak enak. Gak enak loh. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran nih buat cerita dari dua mobil ini, jangan lupa support kita terus dengan subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia sama Shopee-nya di Indonesia. Sama nih buat teman-teman semua nih yang mau tahu tentang informasi dari The Showcase 2026, kita akan diadakan di ICE-BSD Hall 910 di 9-10 Mei 2026. Bakal ada mobil ini sama ada mobil spesial dari Mas Glenn yang akan di-launching di 2026. Ya, Benar ya? betul, yang sudah dijanjikan dari episode kita yang sebelumnya. Benar, itu bakal launching di Daily Showcase 2026. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran, langsung aja datang ke Daily Showcase 2026. Tiketnya bisa langsung kita dibeli di link di bio di Elite Indonesia. Selain serius dengan balap, dia agak bocor juga ya, bocor ya. Bahkan kalau rasio serius balapnya tuh mungkin 30%, 70%-nya PA sih. Gak dong. Untung aja bakat kan. Jadi Benar. masih berprestasi. Tapi ngomongin balap nih Mas nih, karena memang lagi deket banget nih weekend kemarin nih. Memang Kita belum pulang ya kebetulan. Iya, Mas Glenn ini langsung dari Medan sampai. langsung ke sini. Hadir dari Medan Ya, langsung. terima kasih loh Mas Glenn. Terima Saya kasih Pak Adi terima loh. kasih Pak Rizwan udah diundang Langsung terus. dari Medan. Dari Di sini. Medan. Karena dia ngawal ya? Enggak, dia ngawal orang lain. Oh iya, Kalau- benar. Kalau urusan balap, Adi tuh udah bilang, bayaran lu kan biasa aja, katanya. Boleh nggak sih gua cari rezeki di tempat lain yang kemungkinan bisa menggendutkan rekening gua? Oh, silahkan Mas Adi. Tapi yang ini jangan sampai putus gitu. Tapi tetap karena Kayak gini utama lah, Iya, ya, benar. utama. Kalau ada dari sampingan yang bisa digasak ya. yang minta bisa izin. digasak. Saya minta Kasar izin. banget digasak. Berarti minta banyak izin. deh kalau digasak. Banyak dia nipu orang, banyak dia. Kita penipu. Maaf ya yang udah pada gue tipu. Nah, ini karena ada dua mobil nih Mas nih. Jadi Betul. kita bahas mobil si Lancer Evolution di belakangnya. Oke. Karena kemarin kita deket banget sama pembahasan tentang Lancer yang memang di sini kita gue pribadi nggak ngomong kalau convert itu salah karena itu pilihan, bener ya Mas ya? Bener. Nah, Setuju. sekarang gue mau nanya, si mobil ini memang aslinya Lancer Evolution atau Lancer, Mas Glenn? Aslinya mobil ini tuh Lancer Evolution 4. Oh, Lancer Evolution Lancer 4. Evolution 4. Jadi kalau pertanyaannya convert apa enggak, jawabannya iya dan tidak. Iya dan tidak. Di Iya. convert, oh sebenarnya bukan convert,
tapi Facelift. Oke. Ke Evo 5. Memang ada perbedaan-perbedaan kayak di fendernya apa segala gitu kan beda tuh. Terus wing Banyak beda, sih sebenarnya bedanya. interior beda, apa semua beda, kaki-kaki beda apa segala. Nah kemarin kan jadi sebenarnya background story-nya adalah gua itu sebenarnya suka banget sama Evo. Oke. Suka banget sama Evo karena waktu pas sekolah dulu sempat punya Evo 9. Warna Tapi ini oranye. biasanya pertanyaan diawali dengan ini mobil basicnya apa, Bos? Tahun berapa Iya. gitu. Nggak apa-apa, ini langsung aja Ya. lah. Diinfoin dulu yang itu. Oh iya, ini ini basicnya adalah Evo 4. Evo 4 Tahun? CN9A tahun berapa ya, Bos? Lupa lagi gua. 96 kali ya? 96 atau 97 yang Iya. aslinya warna steel silver. Steel silver. Steel Iya, silver. Steel silver. Yang gua beli dari sahabat gue, Ya. Haji Putra. Oh. Jadi mobil ini sebenarnya mobil Haji Putra nih pertama kali. Terus gue beli tukeran sebenarnya. Tukeran dengan beberapa, pokoknya adalah tukeran dengan mobil-mobil. Lebih tepatnya beberapa mobil tukeran sama beberapa mobil gitu Iya, Mas ya. tukeran mobil. Iya. Tukeran. Nah, akhirnya dapat mobil ini. Tapi emang dari awal sebelum gue nyari mobil ini, gue nyarinya Evo 6 atau Evo 5. Oh, nyarinya Evo 6 atau Evo Evo 5. 6 Nggak atau- ada kepikiran Evo 4. Nggak kepikiran Evo 4. Tapi kepengennya yang lempeng, terus keadaannya bener, apa segala. Jadi gue udah tahu mobil ini waktu masih jadi Evo 4 itu sebelum Haji Putranya punya bahkan. Ya. Masih dipegang sama Adi Indiarto, navigatornya abang gue. Iya. Akhirnya mobil ini kesana kesini, nyampe di Haji Putra. Mungkin karena dia punya koleksi juga banyak, yang ini mungkin nggak terlalu dilihat-lihat deh sama dia. Akhirnya gue berencana untuk melanjutkan. Waktu itu memang karena gue suka Evo, terus kepengen Evo 6 atau Evo 5, terus nyari-nyari nggak ketemu Oh. Evo 5. Karena pengennya Evo beneran. Evo beneran, Iya, pengennya iya. Evo beneran lah waktu itu. Sempet tuh nemu satu Evo yang bagus banget. Kebetulan yang punya nggak butuh duit. Namanya Pak Wiwi Rianto. Oh iya, emang agak Pernah berat tahu ya kalau yang Evo itu. 6-nya ya? Iya. Gue menjanjikan itu di warisan juga tuh. Iya, benar. Mobil Beliau itu- udah mau tuh. Oh, beliau udah mau. Beliau udah mau. Mobil itu kan spesial banget, tangan pertama, kilometer kecil, standar dar. Salah satu example Evo terbaik sih. Nah, waktu itu gue coba buat nawar mobil itu, harga diri gue yang ditawar balik sama Pak Iya, Wiwi. Jadi agak berat lah waktu itu. Pak, saya kan nggak seberapa ya harganya. Mau ditukar juga. Lambung nggak kena. apa nggak Kebetulan pemiliknya mungkin bahkan ada tato 3 berlian di dadanya kan. Iya, benar. Agak salah kalau beli yang ini, beliau Iya. yang ini, nawar ke beliau yang itu Iya, agak salah. Jadi Iya. nggak tembus lah. Nggak Akhirnya tembus. ini ngobrol sama Mas Dai. Mas Dai, gue pengen ngebangun mobil yang bener-bener kayak keluar dari showroom. Semuanya pengen semuanya di zinc plate ulang lah atau apalah semuanya. Iya. Pokoknya kayak mobilnya bener-bener dari showroom. Akhirnya gue serahkan ke Mas Dai. Mas Dai kerjasama lagi-lagi dengan Airspeed. Speed, Mas Toto. Mas Toto ngebangun mobil ini. Mr. T. Mr. T. Mr. T. Ya, orang yang punya mobil Starlet terbaik di dunia itu ya. Iya udah. Ya, syarat merah ya teman-teman. Udah Syarat dibahas merah. juga sama Pak Adi tuh. Iya. Lingkungan kita kecil ya, Pak. Sempit ya, situ-situ doang ya. Situ aja situ. Kata netizen, ini mah kekurangan narasumber kayaknya dah. Sini lagi. Tapi karena memang circle-nya itu aja ya. Yes. Makanya circle-nya itu aja, tapi karena sama-sama antusias nih. Betul. Iya. Sebenarnya gue karena- agak baru di dunia ini tahu. Di dunia permobilan. Karena dia sebenarnya berangkat dari motorsport kan. Benar. Unlike kita emang Benar. Iya. fashion lah gitu kalau Gue dari sedang segi mencari permobilan. nama di dunia ini. Udah kedengeran kayaknya. Udah ya? kedengeran kayaknya. kedengeran Saya kayaknya. sedang mencari nama di dunia ini ya sebenarnya ya. Cuman ya gitu, akhirnya Mas Adi bisa melanjutkan ceritanya bagaimana mobil ini bisa jadi begini karena jujurnya saya nggak tahu. Iya, jadi berarti Evo 4 ini lahirnya Evo 4, CN9A. Keadaannya gimana? Pas pertama kali ngambil. Bagus waktu Mas Glenn beli dari Haji Putra, mobilnya juga udah nggak standar sih, apa namanya posisinya gitu. Itu udah pakai velg ES Tarmac kayak 17 8,5. Udah pakai coilover tain, udah pakai remnya udah diganti Evo 9 Evo 9. kayak yang sekarang terpasang. Terus
lainnya basically standar Evo sih. Standar Evo 4. Piggyback, pakai piggyback. Pakai piggyback, iya benar. Pakai piggyback. Tapi kan di cerita tadi nih Mas Glenn nih, lu kan sebenarnya mau nawar si Evo 6. Betul ya? Betul. Tapi kenapa di convertnya jadi Evo 5? Setelah research yang berkelanjutan, ternyata populasi Evo 5 yang beneran Evo 5 itu nggak banyak-banyak banget. Apalagi di Indonesia ya. Banyak sih yang bangun Evo 5 dari hasil convert yang hasilnya luar biasa bagus juga. Gue pernah ngeliat beberapa yang secara kasat mata kalau diliatin bener-bener, mungkin gue juga nggak tahu kalau itu hasil convert karena seperfect itu. Di Indonesia banyak banget lah. Ya lu pasti pernah ngeliat juga Evo 5 yang kuning lah, yang putih lah, atau yang warna apa. Banyak juga. Nah cuman lagi-lagi gue kepengennya berangkatnya dari Evo beneran. Supaya nggak terlalu panjang lah ceritanya segala. Sebenarnya ya akhirnya dibangunnya ke Evo 5. Di Evo 6 kan kebetulan lebih banyak lagi populasinya dibanding Evo 5. So waktu itu lihat-lihat juga kayaknya ketika orang bangun Evo yang jadi badan udah wide body, kebanyakan mengarah ke 6 kan. Terus secara appearance kita juga setuju bahwa yang 5 nggak kalah menarik. Jadi akhirnya waktu itu setelah diskusi sepakat kita faceliftnya ke 5. Dan kalau lu ngobrolin soal sejarah Evo, sebenarnya salah satu Evo yang paling berhasil di dunia balap rally itu Evo 5 dibanding Evo 6. Karena waktu pas Evo 6 itu dibangun, peraturan rally itu udah mengacu bukan lagi grup A, tapi WRC, spec car. Nah, Mitsubishi itu salah satu manufaktur yang masih mempertahankan grup A. Nah, mobil itu masih sempat juara dunia di Evo 5. Begitu Evo 6 kan udah banyak mobil-mobil kayak Subaru udah WRC, terus Citroen udah masuk WRC, Ford Focus udah WRC. Jadi perlawanannya agak berat waktu itu buat Mitsubishi. Nah, dari sejarah itu gue mikir juga ya kalau gitu yang lebih legend di mata gue ya. Berarti nggak salah juga nih kalau orang lain beranggapan yang berbeda. Tapi di mata gue yang waktu itu kepikiran berarti Evo 5 cukup legend juga gitu. Jadi ya udah kita bangunnya kayak Evo 5 aja gitu. Startnya dari Evo 4, mengacunya ke Evo 5. Benar. Nah, kalau mau nanya nih, mungkin terlihat dari kasat mata kan bedanya jauh nih. Kalau exactnya apa aja sih yang diganti untuk jadi Evo 5? Kalau appearance wise lumayan banyak sih, hampir menyeluruh lah karena bumper depan beda, kap mesin beda, fender beda, wing beda, headlampnya beda, sennya beda, fender depan beda, fender belakangnya udah pakai over fender, terus interior pun beda sama sekali. Terus kalau secara teknis undercarriage-nya juga beda sebenarnya. Gitu. Karena kalau melihat karena undercarriage karena si ini dengan wide body. Betul. Evo 4 tuh kan sama kayak sedannya ya. Betul. Lebih masuk lah harga kakinya. Dia postur badannya masih jauh lebih mirip sama Lancer. Kalau Evo 5 sama Lancernya udah beda jauh. Udah beda jauh, benar. Berarti yang pertama kali dilakuin ini apakah interior dulu, kaki dulu, atau body dulu? Semua secara bersamaan. Iya. Enak ngumpulin barangnya soalnya gua tuh pengen waktu itu kalau kita ngebangun jangan sampai stop di tengah jalan. Inuit nggak mungkin kalau secara kemampuan. Kalau itu saya setuju. Kalau secara kemampuan nggak ada berhenti di tengah gara-gara kemampuan. Biasanya kalau proyeknya dia mungkin ada haltnya ya, bukan berhenti juga. Itu ketersediaan, bukan mengenai arah omongan gue emang kesitu nggak usah memperjelas. Iya. Kalau itu gue udah pernah ngerasain gini. Udah ngerasain kan? Mas, kalau itu mah kalau barangnya nggak ada mah nggak usah ditawarin. Itu salahnya. Enggak, gue tuh Terus kata semua tuh sering keluar dari dia. Mau apa yang diganti? Semua, bener. Enggak, maksud gue kita ngebangunnya menyeluruh aja. Iya, gitu. benar. Maksudnya biar Sorry, ini lagi jadi humble tuh. Enggak, gue kepengennya waktu itu jangan sampai di tengah jalan, karena gue tahu banget ngebangunnya pasti lama. Pasti lama karena ngecatnya udah lama. Karena waktu itu bener-bener di strip ulang sasis, bare chassis semuanya.
Terus yang kayak kabel-kabelnya lah semua itu diulangin lagi dari awal. Terus kayak yang apa ya, kuningan-kuningannya semua di zinc plate ulang, semuanya diulangin. Terus sampai ke apa ya, baut-bautnya kalau nggak bisa dibaikin ganti yang baru semuanya harus seragam. Pokoknya kayak bener-bener keluar dari pabriknya Evo gitu, pabriknya Mitsubishi gitu. Kepengennya waktu itu seperti itu. Jadi ngumpulin dulu semuanya, termasuk as roda dan lain-lain semua udah dapet semua apa segala, sampailah di titik yang Mas Dayakan jelaskan. Ya, tapi waktu itu apa namanya si Glenn juga mau menjalankan prosesnya kayak kita ngerjain mobil kebanyakan barangnya ada dulu semua, baru dieksekusi gitu loh. Instead of mobilnya mulai dikerjain, barangnya sambil dicari. Iya, gitu. itu malah jadi malah takutnya gara-gara itu poinnya dia nggak mau berhenti di tengah jalan itu. benar. Jadi barangnya udah lengkap semua, baru mobilnya dieksekusi. Benar, setuju. Jadi kalau dari segi itu memang itu Glenn udah ngumpulin body part semuanya. Cuman kalau kayak lampu-lampu memang dari awal sudah di plotting untuk beli baru gitu. Lampu-lampu, molding, karet gitu-gitu dibeliin baru. Terus interior juga dilengkapin, mesin sama undercarriage karena memang dari awal niatnya bener-bener facelift jadi Evo 5 gitu loh, menggunakan chassis Evo 4. Emang kan chassisnya sebenarnya sama Mas? Chassis Evo sebenarnya kurang lebih sama, yang membedakan yaitu si fender belakang lah, terutama yang membedakan banget. Fender depan juga membedakan banget. Sama ya si as roda Evo 6 dan Evo 5 itu lebih keluar. Evo 5 dan meskipun secara chassis dia udah updated tuh, karena kalau yang Evo 4 kan kodenya CN9A, yang 5, 6, dan 6,5 udah jadi CP9A. CP benar. Nah, kalau ngomongin masalah berbarengan ini, yang paling susah nyarinya uang Mas. Paling susah nyari uangnya Mas. Oh itu ya? Iya. Kalau uang yang susah dicari ya. Paling susah nyari uangnya Mas. Iya. Kalau nyari apa juga, insya Allah lah mulai. Saya punya teman kayak Mas Adi dan Mas Rizwan, saya insya Allah yakin sekali. Paling susah dicari apa? Uangnya Mas. Itu makanya Bapak ini kerja keras kan? Betul. Saya jarang ketemu anak saya Mas. Contohnya seperti ini, daripada langsung ke sini, biasa yang dedikasinya. Saya pulang dipanggil Om loh. Udah lama nggak ketemu. Saya habis ini berangkat lagi. Pak, saya berangkat. Musa itu saling komplain gitu. Anak saya sudah mulai manggil Om loh. Mam, ada tukang kebun baru. Siapa ini? Aduh. Tapi kalau saya ngomongin ngumpulin barang nih, berarti kan ngumpulin barangnya kan secara Seingat gue lebih susah interior dibanding eksterior. Oh iya? Iya, ngelengkapin interior yang susah. Oh, Lebih apakah susah. dengan keadaan nyarinya karena mau seperti baru nih, berarti kan ada yang paling parameter barangnya yang harusnya bagus, segala macam, apakah itunya atau memang ketersediaan barang di Evo 5? Salah satunya faktornya itu juga, karena kan ya harus diakui ketika cari interior kan pasti sifatnya copotan, karena cari benar. baru Benar. most likely udah discontinued. Nah, interior bekas itu kan makan tempat, jadi pasti yang ngejual juga naruhnya numpuk-numpuk kan gitu. Jadi waktu itu cari yang kondisinya terbaik dari yang available lah gitu. Dapatnya di sini apa di luar? Dapatnya kebetulan gue sama ada akun namanya Mas Frans ya, Mikhail Autopart. Mikhail Autopart Ya, gue dapatnya dari beliau. Sebetulnya yang paling susah gue baru inget inner liner Fender bahkan belakangan setelah mobil jadi baru dapat. Oh ya, Itu karena susah banget. fendernya Depan. gede, Iya. nggak sama lenser lokal. Iya, itu susah banget, bahkan nyari ke Mitsubishi-nya udah discontinued, udah nggak ada. Iya, udah nggak ada. Bisa discontinued. Discontinued. Udah nggak ada. Dan nggak ada pilihan buat bikin gitu, nggak ada ya, karena memang mobil ini mau dibikin secara Standar. seoriginal mungkin. Iya, kita waktu itu punya Fender liner tapi punya Evo 4 kan. Iya. Tekor. Iya. Iya, kurang Soalnya panjang. bahkan Evo 4 sama Lancer aja linernya beda. Iya, Beda. iya, Jadi iya, gitu. benar. Spesifik lah, dia linernya spesifik, itu susah cari. Jadi waktu itu paling susah nyari itu. Nah, itu Fender linernya spesifik, jadi emang susah dicari. Bahkan ini Fender linernya lengkap setelah mobilnya jadi. Justru. Paling terakhir dapat. Paling terakhir. Nyari Fender liner. Itu Yang- nyari ke Jepang, kemana, ke Malaysia,
udah kemana-mana deh, Amerika nyari, gak nemunya di Mas Mikail lagi. Oh, baru. Enggak, dalam keadaan Mint lah. mint banget, masih bisa dipercantik seperti. Tahu kan kenapa dijual? Nilai tukar pasti kan? Iya. Harganya nggak masuk akal juga kan? Oh ya, Itu, mau tahu poin mau itu. tahu berapa sih Mas Inner-Fendernya? Ini plastik, nggak ada teknologi lain dong? Nggak ada, kayak nggak ada. besi gitu. Plastik dicetak, dah Iya, jadi kayak daun klip-klipan pisang. gitu, iya. Iya, udah gitu doang, sederhana aja. Bener. Dari daun pisang diginiin doang Iya, sebenarnya. benar. Kalau nggak salah 5 apa 6 gitu. Pasang. Apa depan doang? Depan ya? doang, depan depan doang. doang, kiri kanan. 5 Atau apa 6? 6? Iya. Second. Iya, Second. Lu kalau ada yang ngeliat nih punya Inner-Fender Evo 5 nih, lu Sini, simpen minta. dah. Si orang waktu belum dapat gua ngincer. Kadang-kadang gua Evo 5 nih atau Evo 6 lah Iya, gitu kan. iya. Ngintip. Ya udah grepes juga. Kalau itu mungkin Bang boleh nggak belokin kanan dikit mau bocor. Tapi Evo 5 sama Evo 6 sama Inner-Fender. Gue CP sama deh. lupa inget kayaknya sama Wan kalau 56. 56 sama. Tapi 4 ke 5 beda. 4 ke 5 Pasti, beda. karena bentuk fendernya jauh Iya. beda nih. Betul, Iya. betul. Ya itulah yang paling susah mungkin. Yang ya. dikira Cukup maksudnya mudah ya? cukup mudah ya. Maksudnya sederhana gitu Inner-Fender gitu. Mungkin ya benar ya kalau orang yang nggak ngerti mungkin lampu kan susah deh. Ini Iya, apa sih ini? iya. Enggak, inner fender paling susah. Inner fender. Paling susah inner fender. Tapi ya gimana ya bahasain ya penting nggak penting ya sebenarnya. Iya, iya, Cuma iya. kalau di konteksnya Mas Glenn emang karena pengen mobilnya bener-bener lengkap lagi Iya, ya, jadi iya, ya iya. berusaha Makanya dicarinya- dilengkapin. Iya. Iya. Dan barunya Sebenarnya kalau ngomongin opsi kan bisa juga bikin gitu bisa juga. Iya. Mungkin kalau yang nggak mau ribet kayak Secara udah mobilnya fungsi lebih- ketika kita bikin kan fungsinya tetap betul. normal. Betul. Tapi ini nggak maunya tetap Maunya aslinya asli. nih. Iya, Iya. jadi kayak nanggung gitu loh. Iya. Kalau misalnya udah ngebangun sejauh ngebangun mobil ini, terus tiba-tiba ada satu hal yang meskipun nggak nampak, cuman kita kan tahu. Iya. Jadinya rasanya kayak masih belum Iya. 100% nih gitu. Sebenarnya secara fungsi sih nggak ada bedanya sama yang dibuat ya, Iya. di custom gitu nggak ada bedanya. Cuman ya itu lagi pasti secara kesadaran kita tahu bahwa itu nggak benar gitu. Iya, Ya, itu iya. aja sih perbedaannya Jadi sebenarnya. ada tanggung aja gitu, jadi kayak, Iya. tapi kayak gini, Tanggung sayang ya, gitu. yang Iya. ininya ada nggak ada, jadi udah lihat stop tuh nggak ada yang Iya. ngomong sayang ya tapi nggak ada sayangnya Iya, gitu. nggak ada. Makanya Iya. kalau lagi parkir naik mobil ini bawaannya pengen belokin. Lihat Inner dong. Fender. gitu. Iya. Fender Ranger bagus juga. Sebenarnya yang buat gue dicap sombong tuh dia, bukan gue. Elonya enggak ya padahal ya. Iya. Elonya baik padahal ya. Iya, bener. Dirusak mulu sama dia. Jadi rusak nama gue. Nah, Gue tuh gak pengen orang deket sama lo, biar gue aja. Iya gitu. benar. Jadi lo Jadi bisa menggasak ya. Iya. Bang. Jangan tujuannya itu sebenarnya. Biar parkiran gerak. Iya, benar. Gagal gue parkirin up dibayarin dia. Flight gue beda ternyata sama dia. Gue udah rencanain tuh lumayan nih gue parkirin apa aja nih pulang bos. Oh di bandara nih. Iya, bos aja nih yang nge-tap nih. Pas cross check, anjir flightnya beda ternyata. Nggak bisa. Gagal gue bayar parkir inap sendiri dong. Patungan sih mau ojan ompong tadi. Ojan ompong. Bangke. Nah, Ojan stanky. Ojan steng, ojan kotek, ya. Kotek. kotak. Nah, ini kan ngomongin masalah Inner-Fender sama nih, beda Iya. sama lokal. Kalau ngomongin masalah seperti tadi lampu beda, segala macam. 4 ke 5 sen nih. beda. 4 ke 5 Iya. betul. Dan sama kita ngomongin substitusi nih. Kalau ngomongin mungkin teman-teman di rumah ada yang tertarik punya Evo 5 segala macam. Kita kan tadi udah ngomongin, Mas ngomongin beli karetnya baru, Iya. semua segala macam baru. Kalau ngomongin part substitusi ataupun persamaan dengan lokal, Ada kan tadi nggak yang 4 sama 5 tuh Mas tuh perbedaannya. Nah kalau sama lokal apa sih atau ada yang sama nggak? Karet pintu sama nggak, Day? 4, 5, 6 setengah, kebetulan karet sama moldingnya sama CK4. CK4. Oh. Mungkin itu kali ya. Iya, itu yang sangat membantu Benar. ketika ngerjain Evo tuh itu kebetulan sama CK4. Kalau List kaca beda ya? kan sama, karet kaca sama. Bukan kacanya sendiri. Kacanya beda. Oh kacanya beda. Kacanya beda. Apalagi yang belakang ada wiper kan. Iya benar. Tapi kalau mau ngomongin masalah kaca, perbedaannya dari apa? Dari Kalau warnanya, kalau tinta ngomongin gitu. Embossnya. Iya, ada kalau tulisannya. ngomongin Oh. detailnya, kalau CK4 kan karena CKD Indonesia vendor kacanya udah Asahi kan. Iya. Kalau ini kan masih Mitsubishi, jadi si markingnya Mitsubishi. Oh markingannya. Iya, markingan Embossnya Mitsubishi. doang Iya, sebenarnya. iya, iya. Cuman
kalau orang nggak memperhatikan sebegitunya sih sebenarnya nggak terlalu major. Tapi biasanya secara teknologi kalau mobil JDM, Evo kan JDM ya, dia UV cut-nya lebih bagus dibanding Iya betul. kaca. Jadi udah kaca kaca vendor bawaan dari sini ya. Iya. Nah, kalau berarti karet semuanya sama deh. Sama sama CK4. Sampai karet bagasi sama sama CK4. Oke, jadi itu dari 4, 5, 6. 4, 5, 6, 6,5 semua sama. Sama semua. Sama semua. Cuman body-bodinya aja nih yang beda. Body-bodinya nih. beda sama sekali. Lampu beda. Beda. Lampu beda. Lampu beda. Depan beda. Headlampnya sama, kalau 5, 6, 6,5 sama, tapi sennya kan masing-masing tuh, ada yang kuning, ada yang putih. Gua nggak hafal banget juga tuh. Iya. Setahu gua 6 putih ya. Setahu gue yang Indonesia putih, yang Jepangan itu kuning ember gitu kan? Enggak, kalau yang 6 Oh, itu ini ya, kalau sen yang sampingnya? Kalau yang 6 putih, tapi ketika 6,5-nya merah, dia kuning. Oh. Gitu. Gua nggak Tapi tahu nih, jadi tapi jangan di quotes dari gua nih. iya, tapi ini CMIIW juga ya. Iya, Ini gua kan iya. cuma sekedar Google doang. Kalau TME-nya bukan merah, kayaknya juga sennya tetap putih. Oh. Kan TME nggak melulu merah kan? Ya, ada putih. Ada putih, gitu, Ya, ya. itu sennya putih. Cuma kalau 5 semua ember. 5 semua Semua ember. Semua ember. Oke. Sama itu tuh yang Sandfender. Sandfender. Sandfender 5 juga. Tapi 5 sama 6 sama 6 juga ember. Stand fendernya. Sandfendernya. Biarpun stand depannya putih. Iya. Oh, iya. Tapi iya, lagi-lagi iya. CMIIW nih. Kita Kita juga bukan terlalu anak bukan yang Mitsubishi pelotokan banget, banget ya. gitu. Iya. Ya pas Kalau naik Toyota pelotokan ya? enggak juga. Kadang-kadang ditanya, "Mas, ini ada Starlet, ini trim apa?" Gue juga nggak setahu itu sih. Iya. Kalau Honda hafal ya Mas? Enggak juga, saya takut juga kalau sini ngomong. Saya dikelilingi Toyota dan Honda kebetulan yang di Enggak, tapi sini. kadang-kadang kan kayak gitu trim aja bisa trim sama buat pasar yang berbeda, Ya, kadang-kadang iya, ada iya. detail yang beda juga. Iya. Nah, jujur kalau bagi gue meskipun kerjaan gue tiap hari mobil dan tahunnya cuma mobil, ngapalin segitu banyak juga Iya, nggak juga. nyampe juga. Iya, Iya, juga. kapasitas otak kan Iya, segini-segini benar. doang, makanya kerjanya begini doang. Gitu. Bisa aja dia. Gitu. Iya. Berarti tapi kalau headlamp sharing Headlampnya dengan- 5, 6, 6 Lokal? setengah, Lokal? share. Enggak ada yang Lokal sama beda? beda. Oke. Beda, sama sekali nggak ada yang. Bahkan Evo 4 aja secara fisik itu dalam tanda kutip ya sama persis. Tapi kalau yang CK4 itu beling, kalau yang Evo 4 plastik Mika. Gitu. Tapi fisiknya sama. Iya, sama kayak istilah Sama. IG Jadi sama misalnya lokal. lo punya Evo 4 nih, amit-amit headlampnya ya katakan crack gitu. Iya. Lo beli punya CK4 baru lo pasang secara tampang mirip tapi materialnya beda. Beda. Kalau yang CK4 justru beling, kalau yang CK4 Lu kebayang nggak sih kalau kalau yang pengetahuan otak lo ini lu pakai dipakai buat buat- hal yang lebih penting, sebenarnya kaya dah lu Dai. mungkin ya. Iya. Iya. Dipakai Tapi dari buat awal bisa udah ngomong. dedikasi buat hal-hal rendah kayak gini. Bos. Jadi udah nggak bisa berkembang telat, Bos. Telat. Mungkin kalau dari SMP gua suka apa terus explore yang lain-lain mungkin ya. Gue jujur ya, Emang kita nggak ngobrol di sini deh kalau kayak gini. gue juga. jujur setiap kali ngobrol sama dia dan dia menjelaskan tentang mobil, gue agak terkesima nih, gue kayak wah ini orang pengetahuannya tajam juga. Enggak, tapi Bos, mungkin ada area yang gua apal gitu. Ini ngomongin mobil aja dulu nih. Banyak juga area di mana yang begitu lo jelasin ke gua, ini gua nggak pernah tahu itu lagi gitu, banyak juga. Iya. Banyak juga. Tapi ini kan kalau balik ke Mobil. konteks ini, balik Karena konteks lu ini udah- dulu deh karena lu karena udah menyesuaikan karena sempat juga kan. ngerjain, Iya, jadi mungkin benar. tahu 1-2 hal lah. Jadi belajarnya dari sini. Iya. Sebenarnya kita tuh bangun mobil banyak belajarnya sih, Bener. karena Bos, gua kalau boleh jujur aja ya, sebelum dikasih kerjaan sama lo buat ngerjain Evo ini nih, gua masih susah Bos ngebedain 5, 6, 6 setengah. Sumpah. Tapi entah kenapa gua ngerasainnya ketika barangnya beneran udah di depan lo, baru tuh mulai Tahu. keserep kali ya. Jadi Iya. kayak oh ternyata 5 sama 6 tuh bedanya gini Karena gitu. lu mulai ngulik kan, Dai? Iya. Lu mulai belajar itu kan jadinya. Jadi lu nah, bisa gue tahu. ngapalin kalau dari Google gambar gitu juga lama tuh gue. Maksudnya selama ini kan juga berusaha ngapalin 5 tuh kayak apa sih, 6 tuh kayak apa sih, tapi cuman dari gambar di Google nih. Susah gue ngapalinnya juga. Padahal ternyata begitu udah ngelihat langsung, megang langsung, oh iya signifikan nih bedanya. Maksud kemarin-kemarin nggak hafal sih gitu. Iya benar. Sekarang lu ke foto 3, 4, 5. Wis, Adi Evo. Gue mau ganti nama akun sih emang JDM_Adi Evo. JDM ada tuh ya? Ada lah, JDM ada ya? ada lah. Oh, Iya. Ada JDM. JDM underscore Adi Evo. Adi Evo. Adi Evo. Iya. Evo-nya berhenti di Evo karena ya beberapa Evo gue. Gue malu dah.
Jadi guys kan, ya Allah, ampun, gue cuma kerja doang. Nggak seberapa banget jadi orang. Receh banget. Nggak seberapa banget. Gila, ternyata orang kampung banget gitu ya. Yang mendewakan lu selama ini kayak tiba-tiba kecewa banget gua. Kalau file di kontrol A, abis itu del langsung ya. Kampung ternyata anjir. Nah, itu kan dari body tuh, dari substitusinya, semua segala macam. Berarti ini semuanya udah diganti jadi Evo 5. Yes. Iya. Ya kan? Lebih utamanya eksterior dan interior sih. Nah, kalau interior nih Dah ini. Interior kan si datangnya udah interiornya Evo dong. Evo 4. Ya kan? Evo 4. Karena udah Evo 4 nih, bukan Lancer. Dengan ya corak yang cerah itu kan. Benar. Lucu tuh Evo 4 gue demen banget Coraknya merah. Nah, diganti ke Evo 5. Iya. Perbedaan dari Evo 4 sampai Evo 5 apa aja nih Mas? Jok. Apa semuanya beda? Jok kalau Evo 4 kan SR ya? Iya. Tuh, Lancer 3. Terus kalau ini udah SPJJ. Ya. SPJJ kan? Betul. Iya. Terus warnanya beda. Iya, Terus si door trimnya beda warnanya. Tapi yang lainnya semua sih sama. Setirnya beda. Oh, setirnya beda. Setirnya beda. Setirnya beda. Tapi yang lainnya Cluster speedometer beda nggak ya? nggak tahu karena ini udah dapetnya rally art. Nah, itu maksudnya. Keren sih, itu baru pancingan. Seamless nggak tuh? Pancingan nggak tuh? Kena nih umpannya. Sebenarnya gue mau bilang gue nggak tahu beneran. Gue beneran nggak tahu. Si itu kan ada yang warnanya ungu. Iya. Evo 6 kalau nggak salah warnanya ungu. Benar, iya. Ya kan? Iya, Terus iya. ada yang warnanya Putih, putih. iya. Evo 4 kalau nggak salah ya putih. Terus Evo 5 gue nggak tahu warna apa. Nah begitu dapat mobil ini kebetulan Dari awal udah rally pakai art. rally art. Iya. Jadi ya putih. udah biarin aja. Iya, jadi warna putih. Iya, jadi putih sama skala speedometernya jadi banyak kan tuh sama. Iya, iya. Kemarin tiga. sempat ada si shift knob. Ada yang punyanya Evo 5 beneran shift knobnya. Cuman karena gua norak, jadi harus pakai rally art yang karbon. Dimarahin juga sama dia nih. Enggak, gua gak pernah marahin. Norak dah lu. Emang gua anak daerah mau apa? Emang gua norak. Ada saatnya gue berusaha menjatuhkan kredibilitasnya dia. Iya. Ini kalau yang kayak gini suka sebaliknya nih. Norak lu emang gua norak. Kenapa? Sebelumnya pakai yang teflon ya warna putih, rally art juga. Rally art, Rally iya, banget, itu dia. iya, terlalu rally banget lah karena kebanyakan yang rally. Jadi si shift knob itu kan ada weighted ya, maksudnya ada Iya, beratnya iya, gitu. iya, Emang benar. sengaja supaya masuknya kan Gampang. lebih Iya. ada Nggak feel-nya misgear gitu. lah. Iya, lebih ada feel-nya lah. Nah, kemarin itu pakai yang kayak plastik gitu ya, Teflon, teflon ya. gitulah, warna putih. Terus kayak terlalu balap banget gitu menurut gua. Jadi nggak dengan interiornya. Sama yang rekening udah warnanya- mulai luber-luber kan, belanja apa Enggak lagi nih juga. yang gitu-gitu kan. Sisi lain yang ini. Enggak, shift top. hitam. Adikku bocor. Sikap. Nggak, karena warnanya menurut gua begitu pas diperhatikan jadinya satu tone aja warnanya, Iya. jadi warna hitam atau warna abu-abu gitu. Jadi nggak ada tiba-tiba putih sendiri gitu. Itu sih palingan interiornya ya. Nah, tapi kan kalau si Evo 5 ini, si jok depannya kan beda nih dari jenisnya ya, Iya. jenisnya. Kalau jok belakang, apakah beda jenisnya? Kayak mungkin ada bentuk yang Bentuknya beda. sama beda corak. Kalau Beda belakang. corak doang. Iya, Door Beda trim corak. pun begitu. Iya. Iya. Door trimnya Nggak sama ada beda yang corak. jual kainnya doang gitu di retrim. Enggak. Mungkin bisa ya ngelakuin itu, tapi kalau yang ini Glenn beli kemarin kit full aja, interior. full Iya. interior aja. Jadi sebenarnya kita sekarang posisinya punya interior Evo 4 full. Yang mau dijual. Iya, Evo. Sekalian nih, siapa tahu ada yang lagi bangun Evo, Iya. lagi nyari interior dan body kit full kita punya. Ya. Oh Iya, karena kan dicopot-copotin semua. Iya, Itu benar. masih kita simpen. Atau kalau yang mau nyicil, Bisa beli juga. bodinya, udah ada mobilnya, beli bodinya dulu. Mesinnya beli juga ban ada dulu. kok, mesinnya ada juga. Mesinnya juga ada. Karena ini mesinnya juga Ganti mesin. bahkan bukan Evo 5. Iya. Oh iya, Ganti bisa mesin. kita bahas ya, berarti ini seru nih. Gitu. Nah, kalau ngomongin itu kan interior tadi, dari jok, door trim, Ya. segala macam. Dashboard, selain dari perbedaan dari si clusternya, Sama, dashboard sih, sama. 4 dan 5. Kita nggak tahu, mungkin ada detail kecil yang beda Iya, ya, iya, tapi bentuknya secara semua general segala sama. macamnya sama. Mungkin warnanya mungkin atau apa. Jadi Iya. kalau yang tahu komen aja karena kita sebenarnya juga nggak tahu. Kita juga tahu. apa-apa. Iya, iya. Tapi kalau klaster AC-nya itu AC-nya sama. kan elektrik ya dia. Ya, bedanya beda. digital kan dia Iya. kan. Kalau yang lain kan yang lokasi dulu masih putra. Iya, puteran kompor. Kompor, kalau dia udah digital, itu Iya. udah Evo 4 dan Evo 5 sama tuh Iya, hasilnya. sama. Oke. Nah, kan body udah mas, interior udah, kaki.
kaki ini kan dibilang kalau 4 dan 5 itu beda. Iya kan? Dia mau sombong dia. Iya. Dia mau Ini gua suka sombong. nih, Ini ya kan? ini momennya dia banget. Iya karena gue di momen ini gue tunggu banget nih gitu dalam hati. Ini momen dimana sempat menjadi perdebatan cukup panjang antara kita berdua. karena kan memang tadinya mau dipikir full Evo 5 kan? Yes. Betul. Nah, Dan bahkan barangnya udah punya. Iya. udah beli. Udah, undercarriage-nya udah disiapin Undercarriage-nya yang ada. Evo 5. Nah, ini pakai kaki-kaki Evo. Oke, jadi prosesnya gini kan. Harus dari awal dulu biar Iya. sombongnya dapet. Iya, nggak ada Dia ru- mau ngasih tahu gue pinter. Udah gitu aja intinya. Coba. Saya Nggak, bos, saya tapi mau tahu apa sih sebenarnya gimana sih? sebenarnya kalau dipikir ini pinter apa bego ya? Bisa jadi bego juga sih bos, tapi ya oke lah gitu kan. Ya, tapi oke lah. Ini momen di mana dia berasa dia cemerlang banget. Ini yang dibanggakan sama dia setiap kali ketemu orang baru. Bener. Terus dia selalu ngomong gitu. Tapi ininya ini Nah, aneh gitu. coba. Gua kan sering pamer kalau mobil ini lagi ini apalagi ada cahaya matahari di kolong, lo lihat dong tapaknya gitu Iya. kan. Tapi Astagfirullahaladzim. ya dilihat biasanya teman-teman ya, gue juga pikir tuh Evo tuh tapaknya tuh fendernya tuh gede. Iya, Ya yes. kan? Jadi gue pikir pakai velg-velg yang offsetnya kecil Bisa, nih. iya. Pas pasang waktu itu Evo keluar juga. Iya. Nah, ini diakalin sama Mas Hadi. Yes. Iya, Apa bener ya. sih caranya gimana sih? Saya penasaran banget nih. Soalnya ini suka jadi perdebatan juga karena orang suka nanya spek velgnya doang. Iya. Yes. Nah, di baliknya itu nggak gue ceritain sengaja biar jadi. Cebur orang jadinya. Cebur. Mas, kok nggak banyak masuk? sih yang cebur? Saya nggak bisa berdiri di bawahnya gitu. Cebur banyak. Ya udah, jadi runutannya adalah kan memang Glenn di Evo ini mau nge-restore-nya total. Kayak Glenn juga tadi cerita, memang disisain sampai bare shell, di prep, ngecat, totalan gitulah ya, sederhananya singkatnya. Karena kan ini kita waktunya nggak terlalu banyak karena masih ada satu mobil yang Iya, lagi. Anyway, di restore total. Singkat cerita, interior udah kepasang, body udah jadi, udah dicat. Waktu itu mau pasang undercarriage-nya. Jadi secara prinsip memang karena dia white body, kakinya tuh sebenarnya ikut keluar. Iya. Beda arm, beda Iya. as roda dan Iya, segala iya. macam untuk compensate bodinya yang lebih lebar itu. Betul. Nah, mobil ini waktu baru-baru selesai dicat, itu berarti formatnya bodinya udah jadi Evo 5, Kakinya ya Evo termasuk 4. interior, Iya. kakinya masih Evo 4. Nah, ini waktu itu state-nya lagi mau dikerjain kakinya Iya, nih, iya. diganti jadi Evo 5. Iya, iya. Nah, velgnya masih terpasang yang sebelumnya di Evo 4. Ini masuk Kayak Metro Mini cuy. Ada di Masuk dalam ke dalam. banget, kagak kelihatan nih rodanya mana di mobil ya. Nah, kan waktu itu Lu Glenn gatal juga- banget lagi sama gitu-gituan kan. Iya, Glenn kan juga, iya udah pasang kaki itu biar nggak tenggelam. Nah, ide ngehe gue muncul di situ. Iya. Bos, apa justru kekurangan ini kita jadiin kelebihan ya gitu? Iya, jadi kebetulan ada velg yang tadinya mau dicemplungin di mobil sini. Iya. Oh. Sebenarnya mau ke sini nih Iya. tadinya. Oke. Ada. Velgnya itu sebenarnya orderannya Garage One ya. Yes, Oke. punyanya Mas Wawan ya. Punya Mas Wawan. Punya Mas iya. Wawan. Tipenya adalah Braid Seri 6R namanya. Ya sebenarnya velgnya nempel ini ya. Yang nempel nih. Iya, Oke. speknya itu 17, lebar 9,5 rata, ET-nya 25. Nggak mungkin 25 masuk. apa 22 ya? Antara itulah, Antara itulah. sorry banget Itu gua nggak lupa. mungkin masuk sih. Gua kemarin Iya. nyobain 935 out. Out banget, Iya. karena Out. memang rata-rata Evo tuh pakai 8,5 38, Iya. 9 38, Iya, bener. 9 38 tuh udah di ujung lah, mungkin bahkan bibir over fendernya udah mesti lo papas-papas tuh gitu. Ya bisa sih sebenarnya mungkin pakai 9,5 juga ya, tapi jadi rata fender banget kan. Iya, iya. Rata fender yang dimana si bibir over fendernya mesti dipotong. Ya. Nah balik lagi ke state tadi tuh, Gua nggak pengen bibir fendernya diapa-apain. iya, Ah, Glenn juga iya. itunya dipotong-potong. Iya, gitu. iya, iya. Dan gua ngobrol sama Pak Wiwi, si Raja Evo ini, Iya. si pengetahuan 100% tentang Evo ini, 110. 110% tentang Lebih Evo. dari 100 nih. Evo yang benar menurut beliau, Evo yang benar itu si velg harusnya memang ada di dalam fender. Iya. Karena coakan over fendernya itu dalam tuan. Iya. Oh. Bibirnya itu si tebal, daging ke dalamnya tebal ke dalam, nih. betul. Iya. Kalau itu dihabisin bentuknya aneh. Ya, Gitu, ya. bentuknya aneh. Nah, gimana caranya mengcompensate tanpa merubah si bibir fender itu? Tapi gua pengennya velgnya 9,5. Oke. Karena Evo
5, 6 masuk 9,5 tuh susah. Iya, iya. Mungkin bisa, tapi agak nongol atau Iya, ada rata bodywork lah. pendek. Iya. Iya, nah, gitu. gua waktu itu minta tolong sama Mas Day gimana caranya bisa masuk 9,5. Nah, ini dah. Ya itu, Jadi. begitu mobilnya format Metro Mini itulah. Iya. Bos, justru ini kita bisa pakai 9,5 nih Iya. kalau gini. Kaki Evo 5-nya nggak usah dipasang dulu, gitu. Iya, iya, iya. Udah, dia udah punya semuanya buat mengganti undercarriage ini jadi Evo 5. Jangan, Bos. Kita gini aja dah kayaknya dah. Jadi kita bisa pasangin 9,5 ET kecil, tapi rodanya di dalam. Jadi terjawablah sudah yang selama ini nanya di DM. Gimana cara yang masuk Maaf begitu? ya kalau yang banyak kecele ya, mohon maaf banget Itu kecele. bisa mobilnya Adi, kenapa ini nggak bisa gitu? Jadi kalau mau melakukan hal itu adalah dengan merubah kaki-kaki yang tadinya sudah. Jadi kalau ada yang Iya. kalau ada yang punya Evo 5 mau pakai 9,5 ET 25 bahkan pakai ban 25 540, gantilah kakinya ke Evo. agak aneh sih. Agak susah. Agak aneh. Agak susah kayaknya sih. Agak aneh. Kenapa orang malah downgrade? Downgrade. Iya. Yang lebih aneh lagi udah dibeli kakinya. Tapi memang gitu kan, Wan. Selama ini kita kalau ngebangun mobil selalu punya identity sendiri. Betul. Jadi kayak ngebangun waktu Supra tuh. Iya. Pengennya pakai velg si BBS E88 itu. Yang nggak aman lah di mobil. Iya. Iya, Iya. cuman sebisa mungkin kan nyarinya susah tuh velg, adanya cuman yang punya BMW. Iya. Ya itulah yang membedakan sedikit di Iya. situ. Terus waktu kita ngebangun RX-7 juga benar. biasanya dengan gaya-gaya yang super sporty dan Iya. balap-balap dan lain-lain, ini kita cemplungin habis-habisan. Iya. sama Ya segala- ini preambul, nanti kita ada terbitin satu mobil lagi di Yes. Elite yang Iya. mungkin gayanya agak beda dari yang Iya, lain. gitu. Jadi Mobilnya basicnya juga udah beda, habisnya dibedain lagi. Iya benar. supaya kalau misalnya dilihat di jalan ada bedanya Iya, gitu. emang nggak Kayak- ketukar. Jadi warna yang berbeda lah. Iya, jadi ada warna yang berbeda supaya punya kesan aja gitu Benar, mobilnya, supaya benar, punya benar, kesan. benar, Sebenarnya itu sih. Dan ya lagi-lagi Mas Adi mau repot ya orangnya, mau Iya, repot, iya, iya. mau ini ya udah silahkan ya lah. Jadi akhirnya si kakinya tetap pakai kaki Evo 4. Mantap, kaki Evo 4. Evo 4. Kecuali Oke. rem Evo 9. Ya, kalau remnya udah Evo 9. Oh, remnya Evo 9. Remnya Evo 9. 9. Remnya Evo 9. Kalau suspensi yang di-upgrade nggak atau memang udah tadi kan udah pakai coilover tuh sebelumnya. Kita- Memang itu apa di-upgrade? Kita kan tadinya pakai tain. Iya. Pakai tain dipakai di jalan itu buat gua pribadi yang suka comfort mobilnya yang comfort aja terlalu keras. Kebetulan kan kita sama R-Speed itu udah kayak biji kanan dan biji kiri. Jadi apa yang waktu itu ada di R-Speed kita cemplungin di situ. Oh. Nah, kebetulan R-Speed kan megang Casco. Iya. Iya, jadi Jadi pakai hampir semua mobil gua itu suspensinya Casco. Oke. termasuk mobil ini. Termasuk mobil Termasuk ini. mobil ini. Termasuk mobil ini. Jadi kita pakein Casco. Street apa ya? Street Zero A. Street Street Zero Zero A. A. Ya, jadi camber Tiap top. Enak. top mountnya kan juga udah jadi camber plate kan. iya. Jadi adjust cambernya enak. Kalau belakang kebetulan lower armnya Evo memang adjustable dari sananya. Oh. Gitu bisa adjust Iya, camber iya, dari iya, lower iya, arm. iya, iya. Nah, makanya waktu akhirnya Glenn approve, kita pakai velg Brake seri 6R ini spek 17,9,5 ET 25 atau 25 lah kita anggap ya. 25 itu gua coba fitting, ya jatuhnya since dari awal udah kayak Metro Mini kan, begitu dipasangin velg selebar ini jatuhnya proporsional, tanda kutip ya, Iya, proporsional. iya, iya. Nah akhirnya baru dari situ kita mau nyoba bisa pakai ban berapa sih gitu. Nah Glenn waktu pas ngambil Audi TCR balap di Sentul, kala itu kan memang bukan kala itu sih, kan memang nggak boleh pakai slick. Nah itu pernah ada coba ban Nankang CRS dan di TCR ya dengan kontes nggak boleh pakai slick ya, dia perform dan noise-nya Iya, road noise-nya rendah. road noise-nya rendah Ya, lah nggak untuk sama ban yang seri gripis sebelumnya. gitu. Iya. Iya, mobil apa ya? Gua ngerasa bannya cocok banget dipakai buat harian. Gripnya tinggi, di hujan juga nggak kewalahan. Iya. Iya. Gitu, Nah, jadi. makanya di sini kita ngincer pakai CRS itu. Nah, CRS kebetulan si Mas Mamat Riverside Wheels waktu itu ada available
275 3517 dan 255 4017. 275 35 17. Iya, 275 35 17. Waktu itu available. Makanya waktu itu mobilnya gue bawa, velgnya gue bawa, gue coba 2 ukuran itu. Tapi turns out 275 35 itu agak a bit too much lah. Iya. Akhirnya makanya kita pakai 255 40. Terlalu sepatu roda gitu. Lebar banget tapi akhirnya jadi itu Nggak proporsional aja. dan konteks Glenn nggak mau potong fender itu jadi nggak bisa kalau Iya, pakai harus potong 275. fender kalau Iya. pakai 275. Keluar nggak ada? Nggak, keluar sih nggak. Tapi jadi itu mesti motong fender dan keren tapi kayak Glenn bilang tadi nggak proporsional, udah terlalu lebar gitu loh. Too much lah gitu ya. Mungkin kalau kita went overboard dilihat bagus tapi secara lama-lama ngeliatnya kayak wah Ekstrim Iya, tapi iya, nggak iya, di sweet iya. spot gitu Iya, loh. iya, Akhirnya iya, sweet iya, spotnya iya. di 255 Iya, itu menurut iya, kita ya. iya. Menurut kita gitu. Iya. Udah habis itu baru dari situ adjust ride height sama adjust camber lah standar. Jadi ya buat teman-teman semua yang mau pakai ini ya ada intinya tuh ya camber plate depan. Ini sekalian kita membuka tabir lah. Iya. Tabir misteri mobil ini selama ini. Jadi bisa pakai 255 rata, bannya yang dilihat lebih dari belakang sih kan kalau Iya, misalnya parah. ngikutin mobil ini dari belakang yang menurut gua kayak wah seksi juga nih. Iya, mobil. soalnya kan biasanya kurus-kurus ya. Iya, iya. Iya nggak sih ya? Karena kan kakinya emang keluar kan. Iya, kakinya keluar jadi mau kurus. pakai Iya. Dan ini beda nih. Velgnya tetap di dalam tapi lebar. Tapi lebar. jejak aja gitu. Lebarnya ke dalam lah. Iya. Malah jadinya mungkin banyak orang mungkin malah kayak ini bertanya ini Evo ya? Karena kakinya masuk ke dalam. Agak tersinggung tuh saya. Nggak, kalau Evo nggak, kalau Jadi kayak anomali Evo kan, jadi anomali, jadinya kan. ya, Nah, jadi di sini anomali. dijelaskan kalau memang kakinya Evo 4. Evo 4. Soalnya kan kalau Evo 5 kalau kita jajarin gini, ini kok kakinya masuk ya? Iya. Gitu kan, itu kan berarti kan kayak orang pasti mikir, ini Evo ya? Tapi memang secara oh enggak ya, dia lagi ngeliat. Gue pikir kode. Sebenarnya improvementnya selain dia lebih keluar, wheel tracknya lebih lebar, dia kan juga materialnya berubah kan. Kalau F4 tuh armnya masih steel, kalau 56, 6,5 udah aluminium. Oh. Gitu makanya kalau mobil ini diintip, lower armnya masih hitam karena memang steel. Kalau yang 56 dan 6,5 tuh udah silver. Silver karena dia aluminium ya, maksudnya bukan diwarnain silver. Iya. Ya tapi berhubung mobil ini juga fungsinya sebagai kendaraan sehari-hari ngeceng tapi masih bisa Kamu ngeceng, di bukan saya. Oh iya. Kamu ngeceng. Gini kalau mau dibagi Iya. fungsi mobil Menyenangkan teman-teman saya. enggak gini, mobil milik Glenn saya pakai ngeceng di abuse sama yang punya gitu. Itu iya. Kalau yang Gak punya di-abuse, cuman dipakai sewajarnya. Iya benar. sewajarnya 200 10 gitu ya. Jangan dibuka di sini dong. Saya selalu bilang kalau saya itu pengendara yang cukup bertanggung jawab. Iya. Pengendara ya cukup bertanggung jawab. Kan cukupnya Ya, beda nih. tapi itu sih maksudnya ketika build mobilnya Glenn memang sebisa mungkin secara function tuh maksimal juga karena dia Makanya beneran make. iya dinikmatin lah. Tapi lu mobilnya. itu jadi kepuasan pribadi buat lo dong. Iya. Kalau sangat. sampai yang punya nih ngelihat ya bisa di-abuse sesuai dengan ya ini mobilnya gini soalnya. Iya. Iya nggak sih mobilnya gini kalau bisa di turn out-nya jadinya kan kalau ada kekurangan nih nggak bisa buat kan kurang juga tapi Iya. kalau gini dengan penampilan yang sip tapi performanya sip juga kan Justru kenapa waktu itu nggak mau terlalu keluar velgnya karena kalau lagi dipakai buat belok nyangkut pasti. Pasti nyangkut gesrot. benar. Dan gue nggak demen sama suara-suara yang Iya. kayak gitu tuh bikin deg-degan apa segala gitu-gitulah. Jadi pengennya tetap seperti apa harusnya tapi punya twist. iya benar twistnya Ya gitu kalau tadi kalau sih. gua kan form over function banget nih. Yang penting tampangnya gua suka mau dinaikinnya kayak gila nggak enak juga ya udah kalau gua nih. Iya. Tapi Kelihatan kalau dari mobil-mobilnya makanya. Iya, tapi kalau Glenn kan benar-benar mengutamakan fungsi. Ya selama ini ketika dapat kerjaan dari Mas Glenn, gue berusaha cari tengah-tengahnya lah gitu. Iya. Secara form kelihatannya enak, tapi kalau Dipakai dipakai juga sama enak. Mas Glenn Functionnya masih juga enak. enak. Harus bisa dipakai harian aja. Iya. Harus bisa. Pokoknya apapun mobilnya ini kecuali Rex 7 ya. Selalu bisa harus dipakai kapanpun kita mau make, nggak bikin riweh. Gitu terus di jalan nggak bikin riweh, nggak nyangkut moldur apa segala kayak gitu Iya. sih gua sebenarnya. Jadi ketika dipakai atau ketika mau ke car meet apa segala gitu masih presentable
tapi dipakai harian juga enak. Enak. Iya, benar. Nah, berarti yang terakhir nih, berarti kan semuanya udah di-convert, terus kaki pun jadi akhir baik ke Evo 4. Mesinnya adalah Evo 7. Oh, mesin Evo 7. Mesinnya Evo 7. Sebenarnya kalau mesin itu 45678 enggak. 45678 itu sebenarnya kan sama 4G63 juga. Oke. Yang 9 aja yang efek. Yang lainnya kan enggak juga sebenarnya. Jadi secara konfigurasi mesin sih sebenarnya sama, cuman tahunnya baruan aja. Oke. Donornya adalah Evo 7, mesin Evo 7 itu yang kita pakai. Terus dirubah juga dari si turbonya. Oke. Turbonya kita pakai Cusco juga ya, Cusco juga tapi buat Evo 9. Jadi spoolingnya lebih cepat. Oke. Itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu banyak. Yang lainnya tetap standar aja karena ya itu tadi gue nggak pengen mobilnya jadi overheat. Ya, Gua nggak pengen mobilnya reliable ya, Mas ya? Iya, terus nggak perlu pakai kopling racing yang gitu-gitu. Jadi koplingnya tetap enteng, ya seentengnya mobil Evo lah. Iya. Tetap entengnya mobil Evo, terus nggak jerut-jerutan di jalan apa segala. Powernya juga nggak gede-gede banget, mobilnya cuma 260 atau 270 gitu. Wih. AWHP di Dyno Dynamics. Di Dyno Dynamics itu 260 apa 270. Lumayan. Itu tapi karena mungkin si turbo. Kalau buat dia baru lumayan doang. Iya, yang enggak bukan maksudnya. Kalau gue sih kencang amat di mobil. Enggak kan gitu. kalau kita ngobrolin soal Evo Iya. 260-an Iya, itu kecil iya, gitu iya, kan. iya. Maksudnya anak-anak yang ngebangun Evo kan udah 600, Iya, 500 iya. gitu Iya, kan. iya. Nah, tapi ya itu form over function jadinya gitu kayak ya emang kalau dibuka kap mesinnya wow gitu. Cuman Iya. jadinya nggak kepake sama gua. Iya. Karena gua punya pengalaman waktu itu bangun WRX STI yang Hawkeye. Itu gua stroker mesinnya jadi 2200 mesinnya Tomei. Akhirnya nggak kepake juga. Kenapa Mas nggak kepake ya? Ya karena nggak enak. Oh, oke. Karena nggak enak, koplingnya udah keras, Iya, setengah iya, kopling iya. susah, mobilnya jerut-jerutan, apa segala, bunyinya berisik, apa segala gitu-gitu. Ya mungkin kalau waktu pas kuliah SMA gitu enak kali ya. Kan kalau mau ngeceng sama bini gue nggak bisa ngobrol. Udah lah yang Iya, benar. Ya kan maksudnya ya udah standar plus lah. Standar plus. Kalau buat maksimalisasinya si ECU-nya pakai Haltech Ya. Nexus Ya. S3. Oh, makanya bisa keluar api-api, Bang. Api-api tuh sebenarnya norak aja dia. Iya. itu barang lain lagi sebenarnya flamethrower, tapi namanya. memang Oke. bisa dikontrol dari si Haltech itu. Si Haltech itu. Iya. Oke, berarti si flamethrower ini memang kalau nggak pakai Haltech bisa dipasang atau harus pakai Haltech supaya bisa dikontrol si flamethrowernya. Gue nggak bisa ngejawab lagi soal Iya, itu. yang itu nggak gua tahu. nggak Mas bisa Ovi tuh yang bisa ngejawab. Jadi waktu pasang Haltech, Iya, jadi Mas Ovi ceritanya- nawarin kan? Ceritanya gini, KS Nusa waktu itu abis ngebangun mobil Civic FK8-nya siapa Iya, gitu gue FK8. lupa. Terus ada flamethrower-nya itu. Terus gue bilang, ih keren juga ya mobil gue kalau bisa begitu-begitu ya. Iseng lah, nanya Mas Ovi, bisa nggak mobil gue dipasangin gituan? Soalnya gue nggak pengen yang beratak-tak itu. Oke. Karena menurut gue kalau punya beratak-tak silahkan, gue nggak mengecilkan kalian, cuman maksudnya Apa kalian ketawa-ketawa di belakangnya? gue ngerasa nggak punya fungsi dibuat gue, Iya. gitu maksudnya gue nggak tahu ignition cut buat orang-orang di jalan raya fungsinya buat apa, kalau ilmu gue nggak nyampe ke situ. Tapi gue pengen punya api-apinya biar kayak Fast and the Furious itu. Iya. Nora, iya, Nora, iya. Enggak, gue yang sering pakai. Iya. Gue yang sering pakai, lu malah gak pernah pakai. Iya, nah gue pengen dah punya yang kayak gitu. Tapi yang kalau bisa tidak membuat polusi suara gitu. Jadi di RPM yang rendah aja bisa nyala tuh. Dan knalpotnya kan sopan ya, mobilnya ini knalpotnya sopan gitu, nggak yang ngeraung yang gimana-gimana. Nah, gimana caranya tuh kalau yang penting gue di foto ada apinya aja. Iya. Suaranya kan urusan belakangan dah gitu. Dan Mas Ovi menyanggupi. Akhirnya dibuatlah itu si flamethrower itu, yang mana sering dipakai sama Dai. Iya, benar. Intinya adalah gue nggak pengen beratak-tak aja. Iya benar. Gua Nih, nggak pengen ini beratak-tak. mengutip dari yang kita lagi obrolin nih. Ini fenomena yang terjadi belakangan Baru-baru ini ya? Ya, yang baru-baru ini adalah ya mungkin teman-teman semua notice kalau gue juga melontarkan komentar di akunnya si The Crew. The Crew. Yes, The Karena kemarin The Crew itu
sempat rame gara-gara kan acaranya adanya di parkiran mall. Ya. Yes. Ada beberapa oknum lah Ya. menggunakan hal itu untuk jadi ajang buat geber-geber semua Ya. segala macam. Dan sebelumnya ini juga kenapa gua komen di situ karena sebelumnya orangnya pun datang di acara MDC. MDC. Oh, betul. Ya, Iya. di acara di Datang juga MDC. tuh? Bukan itu aja. Selain dia Jakarta Lounge di tempat yang lounge. banyak orangnya, Di lounge, dia ya? ngebut di tempat yang rame. Oh. Dan banyak mau nabrak motor semua segala macam. Gue juga nggak tahu tujuannya dia apa. Mungkin mau tujuannya mau show off gitu semua segala macam. Tapi menurut gue satu membahayakan. Yes. Ya. Udah pasti karena dia ngebut di situ banyak orang lalu lalang karena di situ bukan track. Iya. Beda seperti Mas Glenn dan Mas Adi kemarin di Medan. Gitu memang itu fungsinya di track gitu. Iya, Kalau terus kalau berisik udah di segala track. macam ya memang itu tempatnya gitu loh. Tapi itu Nah, fenomena yang cukup menarik sih, Mas Bener. Irwan sebenarnya karena pembahasan gue kemarin sama Adi tentang hal ini sebetulnya tentang fenomena anak baru main mobil dan anak lama main mobil. Kan biar bagaimanapun kan gue tuh baru aja main mobilnya. Maksudnya gue kenal permobilan itu di platform yang berbeda, bukan sebagai klub mobil, Iya, tapi iya. gue kenalnya motorsportnya Iya, duluan. iya, iya. Iya. Baru kesini-sininya lah main sama Mas Adi, main sama Mas Rizwan, akhirnya terikut-ikut ke dunia yang seperti itu. Penetrasinya bisa masuk ke situ kan di awal kan kita harus sopan-sopan gitu ya, maksudnya mungkin di dunia motorsport banyak yang kenal gua, tapi di dunia anak mobil kan enggak. Itu kan gimana caranya si anak baru ini which is gua bisa diterima sama orang-orang itu kan sebenarnya kan. Gua nanya sama Dai dulu waktu pas lu jadi anak baru tuh gimana ceritanya bisa masuk sampai lu seperti sekarang atau Mas Rizwan sampai seperti sekarang? Ya, gue cium tangan juga dulu Iya, pas kalian kayak iya, gitu-gitu. Sama senior pasti kita Iya, unggah-ungguh iya. dulu. Iya, maksudnya nggak yang tiba-tiba menaikkan nama dengan memperlihatkan kelebihan mobil lu juga karena sebenarnya anak mobil itu bukan tentang mobilnya apa, setuju. Benar. tapi tentang bagaimana lu bersikap di Betul. di komunitas itu gitu loh. betul. Mobil lu kan kita nggak pernah membedakan lu mau pakai Porsche kek, Iya. lu mau pakai apa kek, terserah lah lu mau pakai apa. Cuman kan asik ya asik aja gitu. iya. Lu kita nggak pernah memperdulikan mobil lu apa. Yang penting passionnya sama nih, kita Iya. punya ketertarikan soal otomotif. Betul. Itu aja sebenarnya. Regardless mobil lu apalah Iya. ceritanya. Mungkin yang agak miss di zaman sekarang menurut gua adalah terlalu mudahnya mereka mendapatkan mobil itu Iya. dan mobilnya mungkin speknya udah tinggi duluan, jadi seakan-akan harus memperlihatkan banget nih, oh gue punya ini, harus digeber lah atau apalah. Cuman ya mungkin itu missnya menurut gua psychologically mereka belum dewasa aja Betul. gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau main mobil, dari gua pesannya kalau sama yang lebih senior cium tangan dulu lah. Cium tangan dulu lah. Iya benar. Tapi kalau gue kutip dengan kata-kata Mas Glenn yang tadi sama Adi jelasin tentang mobil ini, menurut gue ada dua sudut pandang, Mas. Oke. Jadi satu, yang menurut gue kalau yang entusias sejati, tadi kalau gue mau bangunnya kayak gini, kalau gue nyamannya seperti ini, jadi mobilnya harus reliable semua segala Iya, iya, macam. Ada juga yang sisinya mau dilihat orang keren aja. Oh. Jadi pembuktiannya adalah ya seperti itu. Iya, Menurut iya. gua kalau dengan pola pikir yang beda, ya gua bangun mobil ini, gua nggak perlu nunjukin orang tentang itu, orang udah lihat. Iya. Menurut gua gini, pandangan orang lain tuh bonus aja sih. Betul, Pandangan orang lain ini ya bonus, yang kan yang nyetirnya lu juga. betul. Kan lu nggak tiap hari minjem enggak. Tiap hari minjem. Mobil sendiri yang nggak kepake sih. Jujur. Nggak, tapi normalnya Iya. kan yang pakai mobilnya lu juga. Iya benar. Kalau misalnya cuman untuk nyenengin mata orang lain, Iya. akhirnya sama lu sendiri banyak punya konflik tuh. Betul. Bawa Setuju. mobilnya apa segala, Setuju. akhirnya nggak nyaman-nyaman banget lah. Jadi kadang-kadang ya mungkin karena tadi lu bilang untuk menyenangkan mata orang lain juga, pikiran mereka dengan ngebut-ngebut itu menyenangkan mata orang lain. Atau malah jadi attention seeker, Mas. Iya, attention Iya. seeker. Iya, karena jadi mobilnya kayak, oh gue harus ngapain ya? Sebenarnya iya. kalau kalian sopan juga, kalian bakal dinotis juga dengan Iya. positif. Iya. Jatuhnya kan kalau kita zaman dulu udah ya, kita dateng,
ketongkrongan orang, lu akhirnya di-notice karena dengan oh iya ini dia nih datang. Udah cukup dengan seperti itu aja. Itu mungkin analoginya sebenarnya satu poin yang mungkin bikin ada fenomena kemarin adalah mereka kurang beretika sebenarnya. Betul. Masih Bahwa muda. event itu diselenggarakan di tempat yang tertutup, dia berusaha mencari perhatiannya dengan menghasilkan polusi suara. Sebenarnya benar. sederhananya gitu kan. Benar. Padahal polusi Dan membahayakan. membahayakan. Betul. Nah, aksi itu kan mungkin kalau dianalogiin kita zaman dulu ya Wan, anggapannya tuh kita datang ke tongkrongan orang tapi kita bacot udah nyela-nyelain padahal juga nggak kenal gitu loh. Ya, akhirnya Kalau dulu dipukulin. mungkin berakhir jadi hilang. Dipukulin. Iya, gitu. Dulu sih dipukulin. Iya. Ya gue juga masuk ke MDC ke acara lu apa segala gitu kan ngerasa masih anak bawang banget sebenarnya. Jujur ya, gue ngerasa masih anak bawang banget karena orang-orangnya baru semua buat gue. Bye-bye semua dan welcome semua. Cuman maksud gue kan, gue kenalnya kan awalnya cuma Daya Malu doang, ya kan? Dan ke teman-teman yang lain, termasuk ke teman-teman The Elite lah, termasuk ke teman-teman. Meskipun di anak-anak The Crew juga gue banyak kenalan, tapi satu-satu gitu. Ya itu juga gue penetrasinya bisa ngobrol sama mereka dan lain-lain kan bukan dengan membanggakan gue punya mobil A, B, C, D, tapi emang karena udah lama ngobrol aja gitu. Nah awalnya dari situ, jadi kalau buat gue gimana caranya kita bisa merepresentasikan diri kita bukan mobilnya sebenarnya. Iya, benar. Supaya bisa diterima sama orang itu sama anak-anak permobilan lah ya. Itu bukan tentang sekeren apa mobil lu, tapi Setuju. sekeren apa attitude lu. Ya kan? Soalnya attitude yang baik bakal diterima di mana aja. Iya, Apapun kendaraannya, apapun latar belakangnya, Iya. asal attitude-nya bagus, lu akan mingle aja dimanapun. Yes. Betul. Dan kalau gua sama Adi nih khususnya nih Mas nih, karena gua juga sama Adi mungkin tua. Karena gua kemarin Itu fakta yang nggak bisa digeser. karena saat itu media sosial juga belum ada. Iya, Mas, ya. iya. Jadi menurut kita tuh nama lu baik nih segala macam itu penting banget kita jaga iya. karena kalau enggak di tongkrongan lain lu nggak bakal diterima. Iya. Jadi bukan berarti mobilnya, bukan berarti apanya, tapi kayak ini asik nih. Iya. Nah kalau ini asiknya itu tuh, ya itu yang jadi patokan mungkin sampai sekarang Adi sama gue masih ada di dunia itu mas. Iya. Kalau kita udah ngocok udah nggak ada. Dari zaman dulu Iya, udah mungkin udah hilang. nyari Udah hilang. nyari kerjaan yang lain udah Iya. karena di dunia ini menurut gue Bikin papan catur Iya, misalnya gitu kan kita bisa langsung jadi ini. bisa aja kita modifnya kok kudanya mungkin lebih mancung nih bisa Iya. karena kita udah nggak diterima di dunia Bener. ini gitu kan karena attitude misalnya Iya, gitu. kalau udah nggak diterima udah susah. Apalagi zaman dulu kan lebih barbar dibanding sekarang barbar, ya. benar. Mungkin sekarang penyelesaiannya kayak kemarin tuh yang udah Tro bilang. Akhirnya Adrian ngomong kalau misalnya lu buat Antang di Sentul, Iya. kita time attack. Iya. Kalau lu mau ngebut di situ. Sebenarnya ngomongnya itu pencapaian tujuannya dia bukan mau kayak sombong, Oh, iya, tapi iya, maksudnya ngomong kalau misalnya ini tempatnya di sini. Gua- Kalau lu mau ngebut di sini. Gue juga ngobrol sama AJP kemarin soal itu juga. Gue bilang, ya salah satu penyelesaian yang paling benar sebenarnya dengan seperti itu. Mungkin tidak dikemas dengan gue nantangin lo, tapi memberikan wadah kalau lu mau ngebut itu di tempat Ayo yang kalau mau betul, kalau iya. mau menyalurkan Betul. itu bisa Di di sini. tempat yang Betul. sesuai gitu. Sebenarnya Iya. gue yakin banget The Crew bukan mau sombong-sombongan Betul, bahwa dia betul. punya pembalap, bukan juga seperti itu. Sebenarnya mau ngasih tahu aja bahwa ini loh tempatnya yang mau ngebut Betul. itu di sini. Karena di sini lu nggak ngebahayain orang. Di sini lu mau sekenceng apa suara mobil lu juga nggak apa-apa karena memang wadahnya. Iya, gitu. Jadi ya menurut gue top juga penyelesaiannya kemarin. Betul, gue setuju Tapi banget. ya gue harus mengakui terlepas dari skandal yang terjadi gitu ya, gue cukup respect sama Anak-anak itu ya? Anak-anak itu karena mereka gentleman mau Datang. Yes. Iya, Iya, dan benar. akhirnya Minta maaf memang dengan sekarang benar. kan happy ending gitu loh. Iya. Nah mungkin fenomena yang kemarin terjadi bisa dijadiin pelajaran lah buat Iya. kita ke depan biar semuanya bisa saling Iya. bersinergi lah. Iya, ya. benar. Tapi nggak jadi kayak kemarin di viral tuh rame, akhirnya kan kedengeran. Nggak jadi gitu juga, nggak jadi Iya. patokannya bukan itu sebenarnya. Jadi kalau kalian kalau mau
lebih dilihat orang ya udah dengan sisi yang positif aja. Betul. Mungkin dengan kreativitas kalian semua Yes. segala macam tidak mengganggu siapa-siapa, akhirnya kalian akan dinotis juga. Iya. Tapi intinya tetap yang tadi Mas Glenn bilang, gue sih kalau bangun mobil tetap dengan strict sama yang apa yang dia mau Apa yang dia segala mau. macam karena nanti benar. Yang makanya gue juga. Betul, sama kalau appreciation dari orang itu bonus. Bonus. Tapi intinya adalah gimana caranya lu suka pakai mobil itu, Yes. atau pakai kendaraan itu, ataupun Iya. apapun itulah. Iya, Gitu. betul. Jadi buat teman-teman semua yang kemarin ngomong, Mas, itu kemarin Mas Adi di MDC iya, itu gimana keluar tuh? api. Jadi gini, itu ada penyelesaiannya. Gue bukan mau disclaimer apa Gimana segala tuh, macam. karena Karena berdua, hei. satu, Tanggung jawab ini mobil saya dia. Saya dicap nanti. satu, gue sebenarnya sudah sama Ando ngomong kalau Dai, lu boleh nggak gue mau buat bumper supaya menarik karena itu adalah salah satu dari entertainment juga. Orang tuh sebenarnya suka kayak gituan. Plus itu kan karena waktu itu kebetulan MDC-nya di Spar tuh sore. Jadi kan Betul. udah semalam nih kalau Betul. si Api itu jadi hiburan inilah. Sama gitu. yang itu satu. Yang kedua, kita udah setting untuk mobil belakang nggak terlalu deket sama Iya. segala macam. Kita udah siapin tempatnya. Orang-orang buat sekitar Adi kayak juga kita kasih tahu Ya, akan awas gitu, mas jadi, ya, awas ya gitu. iya, Sama yang selanjutnya adalah tidak ada polusi suara. Iya. Jadi saat konten itu ataupun kejadian itu direkam, Iya. yang lain tidak terganggu. Terganggu karena hampir nggak ada suaranya sih sebenarnya Iya. ketika mobil ini keluar api. FYI ya, itu mobil bisa ngeluarin api di RPM 1900. Iya. Betul. Dan yang tadi Mas Glenn ngomong, 1900 kan nothing tuh maksudnya. Iya, benar. 1900 itu kan Terus nothing. dengan knalpot yang masih pakai Ya, sama. muffler segala Iya. jadi ada suaranya. Jadi Tapi memang apinya panjang. Iya. Karena memang itu flamethrower kan, dia bahkan ada sparknya di, Iya, di ada businya, ada exhaust. businya. Iya. gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin kayak gitu, kita sebagai penyelenggara memang minta sama Adi dan mobil Mas Glenn untuk melakukan hal itu gitu loh. Nah, kalau kalian diminta juga, mungkin nanti akan yang tanggung jawab kan yang lain. Iya. Kalau di sini, gua jujur gua yang akan maju. Kenapa ngomong gitu? Karena gue yang minta. Iya. Gitu, karena gue jadi sebagai penyelenggara, deh boleh nggak deh gue butuh buat konten. Tapi bisa gitu. jadi kalau mobil ini keluar apinya karena let's say anti lag system ya, in which ada polisi suara, mungkin lo nggak akan minta juga. Betul. Iya. Karena kan akan mengganggu para pengunjung yang datang gitu suaranya. Karena kan di situ udah tertulis aturannya. Iya. No raving, no burnout. Iya. Ya yang dimana itu yang satu burnout udah pasti mengganggu dan Iya. membahayakan. Raving udah pasti mengganggu. Nah ini not even raving ya, 1900. Iya. 1900 nggak dirasi. Iya, Literally naik 400 dari idol. Idol, iya. Naik Udah cuman 400 dari idol doang ya. gitu. Dan di saat api itu nongol juga, yang lain nggak notice. Kecuali yang nggak dekat situ, kecuali yang nggak dekat situ gitu loh. Gue udah api-api nih, enggak gitu. Jadi ya itulah kenapa gue bilang yang kemarin sebenarnya kan kita juga bikin itu, ini aman gak ya gitu. Iya, iya. Tapi gue bilang gue state kalau misalnya memang aman karena yang tadi gitu tidak mengganggu dan tidak membahayakan karena sudah diposisikan seperti Iya, itu. di balik kamera memang itu stage lah gitu. Iya. Di set, Emang di set lah, emang di set untuk melakukan. Jadi Benar. jadi parameter safety-nya udah dipikirin. Iya. Tuh. Nggak serta-merta. Nggak tiba-tiba gue datang lagi ada 200 manusia di belakang Evo 5 terus gue blak 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 Iya, enggak. langsung bau bulu kaki ya kan. Pada kesamber tuh bulu kaki. Mau gosong apa nih bulu kaki? Ini ada yang barbecue. Iya, Kok barbecue bau nih. bulu kaki? Benar. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi Ya. bukannya berarti kita menspesialkan Menspesialkan, ya. teman-teman. Oh berarti kalau teman-teman boleh ini segala macam. Enggak kayak gitu. Malah gue yang terima kasih karena gue yang minta sebenarnya. Yes. Boleh nggak ada ini segala macam gitu. Jadi, Itu di semua acara mas, maksudnya di semua acara sejatinya berarti kan tidak ada burnout, tidak Betul. ada apa sekali Betul, gitu. betul. Di The Elite juga begitu. Iya, kalau kita malah kalau di showcase sebenarnya tuh sebelum open gate Iya. itu dihimbau untuk tidak nyalain mobil Oke. gitu. Malah untuk datang ke dalam saat lagi loading pun mereka biasanya dengan santai gitu. Tapi kalau udah open gate Itu ya, biasanya terjadi secara natural. Iya, kalau Agak itu, di luar kuasa ya. Iya, kalau itu agak di luar kuasa. Tapi itu jadi ini nggak sih? Itu jadi sesuatu yang paling ditunggu-tunggu sama pengunjung kan? bener nggak sih? bener banget. Itu adalah salah satu Terlepas dari konten. kita sakit mata ya di Iya. dalam situ ya. Cuman Iya. sumpah gue 2 kali gue datang ke acara The Elite. Salah satu hal yang paling gue tunggu itu adalah ada RX-7 yang for Rotor, iya. nyalain apa segala. Iya. Tapi kan
di lingkungan yang terkontrol ya. Betul. Artinya tidak dan mereka juga tahu bahwa yang dilakukan cuman itu bukan ngebut kan. Bukan Iya, ngebut. iya. Yang dilakukan Iya. cuman mungkin karena berekspektasi kali ya. Karena Betul. kita punya ekspektasi bahwa akan terjadi itu. Jadi kita nggak kaget. Betul. Sedangkan mungkin di acara-acara yang lain ekspektasi kita adalah tidak ada hal yang Hal seperti itu, betul. Jadi itu yang bikin kaget juga Betul, sebenarnya kan. betul, Jadi betul. ya mungkin sebagai catatan kalau di delete nanti ada yang seperti Ya. itu adalah sesuatu yang di stage juga. Iya, betul. ibaratnya. Karena udah gitu kan, tapi tempatnya sama waktunya sudah ditentukan. Yes. Sebenarnya ya, Iya. gitu. Mungkin orang-orang udah antusias ngeliat mobilnya parkir, Iya. mobilnya bisa jalan nggak sih? Suaranya Iya. kayak gimana sih? Iya, iya, Segala iya. macam. Nah, mereka nunggu-nunggu itu. Itu salah satu konten, benar Mas. Itu adalah salah satu fenomena yang memang ditunggu sama Iya. banyak banget penonton atau pengunjung yang bela-belain datang setengah jam sebelum tutup. Yes. Jadi sampai Iya. kita ngomong gini, Mas nggak sayang masuk ke dalam cuma tinggal setengah jam. Emang Gitu. buat itu tapi Enggak kan. Mas, kita mau lihat loading out-nya. Iya. Gitu. Iya, Karena iya, itu iya. adalah salah satu yang paling menarik. Gue gitu. juga waktu itu bela-belain udah datang situ pagi, pulang lagi, terus malamnya mau tengah malam tuh biasanya ya, loading out, datang lagi gue. Iya, karena itu Cuman yang buat tunggu bener. melihat, ya itulah maksudnya. Ya, Sama buat terima piala nggak? enggak juga. Keren. Kan kamu yang terima bukan saya. Kamu adalah presiden statik Indonesia kan. Jadi Akankah kepengen terulang? itu. Akan terulang, keren. Nggak tahu. Ditunggu aja nanti. Nggak ditunggu aja. Cuman itu sih bener-bener fenomena yang menurut gua, wah ini kan terjadinya secara natural aja kan, Betul. bukan yang awalnya mungkin nggak sekarang di stage lah. Tapi yang awalnya itu kan ya Betul. satu orang, dua orang, satu Iya. itu lama-lama menjadi sebuah ekspektasi dan akhirnya mungkin pihak The Elite-nya juga udah punya safety preference safety inilah. Precaution. Iya, precaution lah. Iya, Jadi sebelum terjadi yang hal-hal yang nggak diinginkan dan lain-lain udah dikasih Memang tahu. kita juga ada beberapa kru dan security yang memang kalau misalnya mobil kembang api, yang mobilnya yang belakang ditahan Iya, dulu iya. supaya tidak merugikan mobil yang di belakang. Betul. Karena kan yang di depan juga nggak tahu Iya, yang iya, di iya. belakang. Jadi dikasih jarak, kalau dia mau warna api, digeser crowd-nya ke samping kanan Iya, kiri supaya tidak di belakang, supaya tidak ada amit-amit ada kecelakaan, Iya, semua segala macam. Jadi memang benar kata Mas Glenn udah di stage untuk seperti itu. Iya. Itu adalah salah satu hiburan lah buat teman-teman yang mungkin sudah nungguin dari pagi Iya. ataupun memang datang khusus buat itu. Kita juga nggak bisa ngelarang gitu. Hei Ya, kalian monggo. bocah-bocah yang mau melakukan hal itu datang ke acara ini dan pastikan mobil Anda proper supaya boleh masuk di daerah. Iya benar. Gitu. Jadi tempatnya lah, Yes. memang tempat dan waktunya memang ada disediakan gitu loh Mas. Tapi kalau yang kemarin ya benar-benar salah. Iya, Karena iya. Soalnya satu- di parkiran mall juga kan itu Iya. kan Pengunjung lain nggak ada. ibaratnya kalau terganggu. elit Iya. even hall 910 di ICE itu memang Didedikasikan. Dedikasi. dedikasi itu. untuk acara itu. Iya. Kalau ini kan namanya acara meet up terus regular semua bisa datang, itu kan bareng sama Pengunjung mall. pengunjung mall gitu. Kalau ketika sama itu yang kalau misalnya gue kenapa kita selalu bikin raving no brakes selain dari kenyamanan dan keselamatan segala macam, di situ kan ada kantor. Yes. Iya. Dan kantor itu kantor media Iya. yang dimana Sabtu Minggu mungkin masih ada kerjaan, kerja, betul. mungkin yang untuk tayang di hari Minggu atau segala macam. Kalau kalian berisi Iya. dengan review segala macam, dia lagi tapping, Iya, kita diusir dari situ, kita di ban dari situ, makanya Kita yang rugi terakhir, sebenarnya. iya, Sama ini nih, gue kepikiran kan anak mobil ini kan dibilang banyak, dibilang sedikit. Dan kita ini jangan sampai udah susah nih nyari tempat Iya. yang mau mengakomodir kita. Iya. Semakin sedikit tempat-tempat yang mau mengakomodir kita lah, ibaratnya gitu. Jadi jangan dirusak dengan 1-2 oknum yang Iya. membuat digeneralisasikan kita Kayak semua gitu. Bener. Iya. Karena salah satu poin yang kemarin gue obrolin sama anak-anak, bukan anak-anak The Crew, tapi semuanya lah ya, itu segimana susahnya kita ngebangun Iya. komunitasnya. Bener. Sebagaimana Bener. susahnya ngebangun komunitasnya yang udah jadi sebisa mungkin kan kita mau diterima masyarakat juga Yes. nih. Iya. Tidak dicap sebagai anak-anak yang cuma nerima duit dari orang tua dan lain-lain Iya, apa iya. segala, meskipun background story-nya juga orang-orang belum tentu tahu nih gimana kita bisa sampai di sini. Sudah kita yang sempit ini jangan dipersempit sama kelakuan lu yang begundal gitu kan. Iya, benar. Ibaratnya gitu. Jadi kasihan nih senior-senior bahkan yang sudah jauh di sebelum gua dan sebelum Mas Rizwan dan Mas Adi yang udah mencoba membangun image positif, iya, jangan dirusak sama lo yang baru mau masuk ke dunia ini dan membuat
nama kita digeneralisasikan sebagai Betul. sesuatu yang negatif. Setuju, Gitu sih. setuju banget ya. Makanya kadang-kadang kan miss gitunya. Yang penting ada perhatian aja nih. Nah itu Iya. sebenarnya yang salah. Kalau kita bikin ada itu sebenarnya ada alasannya yang selain yang tadi. Iya. Kalau yang di mall udah pastilah pengunjung lain terganggu, komplain, akhirnya di-ban lagi. Ujung-ujungnya seperti itu. Iya. Akhirnya nggak ada wadahnya. Kalian juga repot sendiri. Lu mau Iya dong. Iya benar. Mau nongkrong nggak, mau meet up nggak bisa, silaturahmi jadi terbatas. Ya itulah, makanya jangan sampai seperti itu. Kita bikin supaya kalian bisa ada wadahnya, Iya. jangan dihancurin wadahnya, Iya. gitu. Buat meet up tuh repot loh. Asli, buat meet up Repot tuh. bener. Repot. Repot bener. Jadi salah satu kita mengapresiasi si orang-orang yang udah capek-capek ngebuatin kita itu dengan berlaku seperti apa yang diminta sama Iya. si penyelenggara lah ibaratnya. Iya, benar. Bentuk terima kasih kita dibuatin acara itu dengan cara ya nurutin aja apa yang disuruh sama penyelenggara. Gitu. Benar. Itu bahkan kalau dari pernah ada fenomena sebelumnya, kita justru menekankan ngeflip konteks acara mobil dari yang dulu populernya hanya kontes sampai jadi ada format meetup aja tuh lama banget tuh transisinya. Transisinya lama banget, Gitu, bener. jadi- Nggak diterimanya tuh kayak, terus nggak ada kontesnya? Terus siapa yang nilai? Iya, Itu dia tuh susah datang nih banget tuh. kategori apa aja yang diperlombakan? Iya, oh itu aja, sampai gitu. sekarang juga masih ada yang nanya. Iya benar-benar. Karena orang Indonesia tuh sebenarnya kompetitif. Sangat. Iya. Sangat kompetitif. Tapi kita bawanya dengan sisi positifnya. Iya. Gathering lah ini sebenarnya gathering lah ya, Betul. bukan kompetisi apa segala gitu. Betul. Jadi lebih ya bisa jadi ngobrol, silaturahmi dan yang lain-lain lah. Setelah kita bahas si Mitsubishi Evolution 45 Empat setengah ya jatuhnya. Empat setengah ya jatuhnya. benar. Pas cuma velg 9,5. Keren. Sombong. Keren, Sombong. keren. Saya agak Kita- malu main sama Kita lanjut bahas si Honda S2000 ini. S2000. Kalau ngomongin S2000 nih Mas. Itu demen banget sama mobil yang bisa kebuka atapnya. Waktu itu kita ada satu mobil yang lain yang bisa ngelakuin itulah, atapnya bisa kebuka. Cuman kok dari warnanya udah ngejreng banget, terus agak terlalu berhati-hati buat dipakai di jalan gitu apa segala. Jadi kelihatannya kalau dipakai buat harian dan enak dipakai, mobil yang satunya itu nggak cocok. Oh, berarti jenisnya lagi di atas ini. Nggak cocok Agak- aja. agak jauh nih. Nggak cocok. Nggak jauh nih. Iya, warnanya terlalu Ya, lanjut. ngejreng. Ayo lanjut. Dan gua mungkin mencolok di jalan Iya. gitu ya. Dan gue dikata-katain sama teman-teman gue sebenarnya. Lu kayak Oh, ini mobil sederhana yang di YouTube sebelumnya Mas ngomong tuh ya? ya gitu. Iya kan? Si atap Mugen ini juga dari dalam sih Iya, dan Nasib goib hiburan banget ya. harganya goib. goib harganya benar. Tadi saya tanya Puyeng harganya. banget sumpah itu. Mahal. Itu nggak jelas bahkan kayak Kayak beli GK bekas gitu bos ya kira-kira ya. Lebih bos, GK bekas nggak segitu bos, harganya bos. nggak masuk akal ya. GK bekas mah nggak segitu, kecuali kalau yang min banget. Iya Gua kali. heran nggak masuk akal kok tapi nempel. Justru tantangannya di situ. Bener, Iya. bener. Gue ngeliat dulu sesuatu yang kalau dibayangin di otak gue bagus. Masalah gimana caranya kan bukan urusan gue. Benar. Itulah ada juga yang itulah ada kita berdua kan. Itulah gunanya kalian Iya, berdua iya, kan. iya, bener. Tagihan munculnya di SS3 tuh guys. Boleh nagih nggak? Akhirnya mas gue orang lagi. Buset begini balapannya. Jangan-jangan dia melintir gara-gara lo kan. Oh, parah. Gitu Jadi kan. kita closingnya berakhir pelukan. Iya, kan tulisannya Glenn Foundation. Gen Foundation ya. Glenn Foundation. Ini gue udah dikasih beasiswa. Udah yuk kita tutup yuk. Ada banyak kegiatan lain nih yang mesti kita lakuin. Ngobrol, mobil lagi. Kapan majunya? Little did I see